Unjuk kekuatan militer Taiwan ke Cina, jangan pernah remehkan kami ya, kita akan dibantu Mama Rika. Pemerintah Taiwan merilis video yang menunjukkan kekuatan militernya. Video tersebut menegaskan sikap Taiwan terhadap provokasi berulang yang dilakukan armada militer Cina daratan. Dalam 3 bulan terakhir, armada militer Cina berulang kali melakukan provokasi pada Taiwan dengan mengirimkan jet-jet tempurnya, serta melakukan latihan perang di Selat Taiwan dan Laut Cina Selatan. Peningkatan aktivitas militer itu sebagai upaya Cina melancarkan kekuasaannya di pulau yang diklaim sebagai milik mereka. Menyikapi provokasi Cina tersebut, Kementerian Pertahanan Taiwan mempublikasikan tayangan video melalui media sosial resminya pada Kamis 20 Agustus 2020 atau 2020 malam waktu setempat. Dalam tayangan video berdurasi kurang lebih 2 menit menunjukkan kekuatan militer Taiwan sebagai sikap tegas terhadap tindakan tekanan militer Tentara Pembebasan Rakyat Komunis Cina baru-baru ini. Taiwan memastikan video untuk kekuatan militer bukan upaya provokasi terselubung pada Cina. Mereka juga memperingatkan Beijing agar tidak menganggap enteng kekuatan militer Taiwan. Sama sekali jangan anggap enteng tekad kami untuk membela Taiwan, tulis Kementerian Pertahanan dikutip dari Al Jazeera pada Jumat 21 Agustus 2020. Negara yang paling arogan dapat dengan mudah memprovokasi peran dan pemerintah yang paling bodoh dapat terjebak dalam api perang, lanjutnya. Provokasi dan ancaman Cina hanya akan semakin mempersatukan rakyat Taiwan dan mengakui esensi militerisme komunis Cina. Pada akhirnya itu akan memiliki efek sebaliknya, memicu kemarahan dan antipati rakyat Taiwan. Sangat merusak perdamaian dan stabilitas di seluruh Selat Taiwan. Taiwan dikabarkan telah merampungkan pembelian armada jet tempur F-16 dari produsen pesawat tempur terkemuka Amerika Serikat, Lockheed Martin. Ini merupakan bagian dari kesepakatan peningkatan kekuatan pertahanan udara jangka panjang Taiwan dan Amerika Serikat. Amerika Serikat dan Taiwan menekan kerjasama pemenuhan angkatan udara termasuk pembelian 66 pesawat tempur F-16 generasi baru pada tahun lalu. Nilai kontraknya tak main-main, yaitu sebesar 62 miliar dolar Amerika Serikat untuk 10 tahun. Kontrak baru menurut Pentagon adalah pengiriman awal 90 jet, menyediakan pesawat yang lebih modern dengan teknologi dan persenjataan terbaru. Kesepakatan itu memungkinkan Taiwan memodernisasi pertahanannya, terutama armada angkatan udara yang terbilang cukup usang di tengah eskalasi ketegangan dengan Cina daratan. Terakhir kali Taiwan mendatangkan pesawat tempur F-16 bikinan Amerika Serikat, yaitu pada tahun 1992 silam. Sementara itu beralih ke berita selanjutnya. Bikin panas Cina, Taiwan resmi beli 66 jet Amerika Serikat untuk melakukan hal ini. Waduh. Taiwan secara resmi menandatangani perjanjian untuk membeli 66 jet tempur sekaligus model F-16 yang terbaru yang dibuat oleh Lockheed Martin Corps. Sebuah langkah yang kemungkinan akan mengobarkan ketegangan antara Amerika Serikat dan juga si Kung Fu Panda. Pembelian F-16 Taiwan yang menandai penjualan pertama jet tempur canggih ke pulau itu sejak Presiden George W. Bush mengumumkan persetujuan untuk 150 F-16 pada tahun 1992. Angka 62 miliar dolar yang diumumkan oleh Pentagon pada hari Jumat adalah batas atas banyak kontrak. Jika semua pelanggan asing potensial menempatkan jumlah maksimum yang diinginkan selama dekade tersebut. Langkah itu kemungkinan akan dikecam oleh Beijing, meskipun Amerika Serikat pertama kali mengisyaratkan rencananya untuk menyetujui penjualan setahun yang lalu dalam pemberitahuan informasi kepada Kongres dan masih bisa bertahun-tahun sebelum jet dikirim. Pengumuman tersebut mengatakan bahwa pekerjaan pada 90 jet yang berpotensi untuk dijual di bawah pengumuman hari Jumat akan selesai pada akhir 2026.
Pejabat perusahaan sebelumnya mengatakan mereka memproyeksikan pasar untuk sebanyak 400 F-16 yang baru. Ketika rencana penjualan diumumkan pada Agustus tahun lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan kepada wartawan bahwa penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan sangat melanggar prinsip satu China. Selain Taiwan, Maroko membeli 24 jet F-16 dalam tahap pertama dari 90 pesawat yang menurut Pentagon bernilai 4,9 miliar dolar. Pengumuman Pentagon tidak menyebutkan nama Taiwan atau Maroko, tetapi mereka telah diidentifikasi dalam pernyataan sebelumnya dan dikonfirmasi pada hari Jumat oleh seorang yang mengetahui kontrak tersebut. F-16 baru sedang dirakit di fasilitas baru Lockheed di Greenville, California Selatan yang dibuka pada April 2019 lalu. Mekanisme kontrak yang digunakan oleh Pentagon akan memfasilitasi pemberian kontrak yang lebih cepat dan kejelasan harga yang lebih baik untuk mitra militer asing. Brian Brackens, juru bicara Angkatan Udara, mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada Bloomberg News sebelum pengumuman kontrak. Taiwan dan Maroko diharapkan menjadi dua negara mitra pertama yang akan memanfaatkan kontrak ini, kata Brackens. F-16 Taiwan akan dilengkapi dengan radar kendali tembak garis atas yang dibuat oleh Northrop Grumman Corps. Disebut APG-83 itu akan memungkinkan amunisi berpemandu presisi ditembakkan pada jarak yang lebih jauh, kata seorang pejabat yang mengetahui detailnya. Sementara itu, pada hari Jumat 14 Agustus 2020, Departemen Pertahanan Amerika Serikat merilis salinan kontrak yang menunjukkan produsen pertahanan Lockheed Martin diberikan 62 miliar dolar untuk produksi baru 90 pesawat F-16 dan 66 diantaranya akan dibeli oleh Taiwan. Menurut pengumuman Pentagon, perakitan 90 jet akan selesai pada 31 Desember 2026. Pesawat akan dirakit di fasilitas Lockheed di Greenville, Carolina Selatan dan Fort Worth, Texas. Ketika rencana penjualan diumumkan pada Agustus 2019, Hua Chunying, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, mengatakan kepada wartawan bahwa penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan sangat melanggar prinsip satu China, lapor Bloomberg. Mungkin saja ini adalah kekhawatiran China dan juga mungkin China iri. Hua Chunying juga mencatat bahwa pemerintah China mendesak Amerika Serikat untuk menahan diri dari menjual jet tempur ke Taiwan dan menghentikan penjualan senjata ke dan kontak militer dengan Taiwan. Jika tidak, pihak China pasti akan membuat reaksi keras dan Amerika Serikat harus menanggung semua konsekuensinya. Tambah juru bicara Kementerian Luar Negeri Chin Hua Chunying. Meskipun mengadopsi kebijakan satu China pada tahun 1979 yang mengakui klaim Beijing bahwa Taiwan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari China, Amerika Serikat mempertahankan hubungan perdagangan independen yang erat dengan Taiwan dan merupakan pemasok pertahanan utamanya. Kontrak terbaru kemungkinan akan semakin membebani hubungan antara Amerika Serikat dan juga China, terutama karena China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan mengklaim kedaulatan atasnya.